Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kita kembali lagi ya ke tema kita. Jadi hari ini kebetulan saya dipercayakan untuk menyampaikan materi mengenai pendirian PT dan penanaman modal asing. Di hari ini saya sebenarnya ingin cerita-cerita aja sih pengalaman dari tahun 2013 sampai 2020 ini tentang pendirian perusahaan baik lokal maupun PMA. Jadi untuk pertama kita ketahui dulu dasar hukum yang harus kita pelajari. Ini adalah dasar-dasarnya. Jadi seperti Undang-Undang PT, PP 43 tahun 2011 ini kalau ini tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas dan PP 29 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Terus PP 24 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian peraturan BKPM nomor 6 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal. Dan perubahannya peraturan BKPM nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan peraturan BKPM nomor 6 2018. Ini boleh nanti dibuka-buka karena 2 tahun terakhir ini banyak perubahan sih yang signifikan ya dari tata cara pengajuan perizinan ini. Jadi kalau dari awal kita masuk ke alur perizinan PT. Pertama, kita harus tentukan dulu badan usaha yang ingin didirikan. Biasanya pilihannya itu kan pasti PT atau CV ya. Nanti itu kita jelaskan tuh. Bagaimana kita memilih yang mana yang baik gitu. Kalau ada orang kan merasa bahwa CV itu lebih mudah, tapi sebenarnya apakah itu yang terbaik? Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian tentukan nama perusahaan. Nah, tentukan nama perusahaan ini tidak mudah. Jadi tidak seperti kita memilih nama anak, tapi ini tuh masih panjang. Jadi kayak kita mesti cari apakah nama ini diperbolehkan, apakah nama ini mendapatkan izin. Jadi ini ada tata caranya, nanti kita akan bahas juga. Lalu kemudian menentukan bidang usaha KBLI. Nah, menentukan bidang usaha atau KBLI ini juga akan menentukan apalagi untuk PMA. Karena nanti akan berdampak pada daftar negatif list, nanti juga kita akan jelaskan. Lalu menentukan modal baik lokal maupun PMA. Kemudian menyusun struktur kepemilikan dan kepemimpinan. Jadi pemegang saham, direktur, komisaris itu bagaimana penyusunannya. Lalu barulah kita buat perizinan. Baik, jadi perbedaan CV dan PT sebenarnya kalau dirangkum seperti ini. Jadi PT sama CV ini, kalau PT ini bukan badan hukum, PT itu badan hukum, CV itu bukan badan hukum. Dan dari segi modal, PT itu kalau sekarang itu dia berdasarkan kesepakatan para pendiri yang mana disetorkan dan ditempatkan itu 25% dari modalnya. Lalu kalau CV itu tidak ada batasan modal. Untuk pendirinya itu kalau PT minimal 2 pendiri itu orang atau badan hukum atau kombinasi. Ini boleh orang atau badan Indonesia atau asing, tapi kalau CV itu harus WNI minimal 2 orang. Nah, kalau struktur untuk PT sendiri ini dijalankan oleh direksi dan bawahannya. Kalau CV itu hanya dilakukan oleh sekutu aktif yang diberi kewenangan untuk mengurus. Jadi apa itu sebenarnya penanaman modal asing ya? Jadi kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing. Jadi berapapun nih misalnya ada perusahaan dari atau orang yang menanamkan saham walaupun hanya 1% itu tetap dimasukkan dalam kategori penanam modal asing. Tapi tetap pendirian berdasarkan hukum Indonesia. Jadi walaupun dia mau dari Singapura, Malaysia atau lainnya itu pendirian berdasarkan hukum Indonesia. Nah, ini dia hal-hal penting yang harus diperhatikan ya untuk PT PMA. Pertama untuk PT PMA kita harus kenali sektor bisnis perusahaan karena yang tadi nyambung ke yang tadi itu kan karena ketentuan daftar negatif list ini kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita mengajukan perizinan. Jadi setelah itu struktur organisasi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah,
kemudian kejelasan identitas pendiri. Nah, jadi gini, kalau misalnya seorang PMA atau badan PMA itu harus dibuktikan dengan paspor dan akta. Kalau misalkan dia berbadan hukum di luar negeri, itu bahasanya Certificate of Incorporation kalau di bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang terakhir adalah larangan membuat perjanjian kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain berdasarkan pasal 6 ayat 6 Perka BKPM yang mana dilarang membuat perjanjian dan atau tidak ada pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dan perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jadi ini singkatnya nomini namanya. Sebenarnya sampai saat ini praktek ini masih ada, tapi sebenarnya tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, ini dia, kita langsung aja ya pada intinya nih. Pemilihan bidang usaha. Jadi, kalau di zaman sekarang, kalau zaman dulu itu kita nyari KBLI itu untuk dimasukkan ke dalam akta, biasanya kita masukinnya itu dua digit. Jadi, misalnya perdagangan. Perdagangan kan 2 digit. Nah, subnya itu 5 digit kan, ada perdagangan eceran perdagangan besar spare part atau misalkan perdagangan besar perdagangan besar untuk ATK segala macam. Nah, kalau sekarang tuh harus konkret. Nah, kita coba ya. Jadi misalnya kita buka pemilihan bidang usaha ini. Oke. Jadi ini namanya KBLI. Ini klasifikasi baku lapangan usaha kerja. Jadi setiap perusahaan wajib ngecek KBLI ini dulu. Misalnya nih ya, yang lagi booming kan teknologi ya, kita coba buka portal web. Nah, nih portal web kan berarti tergantung nih kalau misalkan kegiatannya untuk charity, berarti kan nggak pakai tujuan komersial nih, jadi pakainya yang 63121. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk komersial, misalnya contohnya kayak Tokopedia, yang lain-lain itu kita pakai 63122. Bahkan yang fintech pun bisa pakai ini. Nih, jadi nih termasuk kelompok ini adalah situs atau portal web dan atau platform digital yang bertujuan komersial merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitas layanan transaksi elektronik. Nah, ini apakah PMA boleh? Nah, nanti kita cek di DNI-nya. Oke, jadi daftar negatif list ini nih masih berkaitan dengan KBLI juga nih pasti, karena dia itu ada, jadi dalam perusahaan PMA itu biasanya ada 3 golongan nih. Kita harus, karena ada 3 golongan itu, satu, apakah bidang usaha itu terbuka 100% atau terbuka dengan syarat atau tertutup. Misalnya, kalau misalnya dia terbuka, contohnya seperti restoran, atau kita coba lagi tadi yang portal ya, yang portal web. Nah, ini kita pakai yang Perpres nomor 44 tahun 2016, daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Nah, kalau yang kita masuk ke sini dulu deh, mumpung lewat. Jadi ada yang dicadangkan memang untuk UMKM, jadi nggak perusahaan asing tuh nggak boleh melakukan kegiatan bidang usaha, tidak bisa mengambil bidang usaha itu, misalkan, atau kemitraan nih kayak gini nih, industri barang lainnya dari tanah liat atau keramik. Nah, itu kan sektornya perindustrian nih, ini kemitraan. Kemitraan itu kayak gimana? Kemitraan itu kalau misalnya kita si PMA ini dia harus bermitra dengan penyedia jasa yang Indonesia. Jadi dia ibaratnya kayak mereka bekerja bersama-sama gitu, tapi dengan perjanjian. Nah, setiap bidang usaha itu beda-beda sih jenis kemitraannya. Nah, ini setiap kita ngecek KBLI ini, tentunya kita harus satu-satu tuh ngecekin. Ini diperbolehkannya, kalau misalkan ini kan bidangnya perindustrian, berarti kita harus buka dulu nih tentang peraturan perindustriannya. Kalau memang ada status kemitraan seperti ini, bagaimana? Nah, itu.
Kalau UMKM udah pasti nggak boleh, jadi tertutup. Nah, jadi yang tadi kita bahas, di dalam bidang usaha terbuka dengan syarat itu, satu, dia biasanya ada perjanjian kemitraan. Nggak semua bidang usaha, jadi semua bidang usaha harus dicek satu persatu. Apakah dia kemitraan, apakah ada pembatasan dalam arti kata pembatasannya, apakah dia boleh sejauh mana melakukan kegiatan itu, atau kepemilikan modalnya sejauh mana si PMA ini diperbolehkan. Sebenarnya kalau yang si portal web misalnya itu 49% untuk asing, ya sisanya orang Indonesianya. Nah, atau lokasi tertentu atau adanya perizinan khusus. Karena nggak semua bidang usaha itu persyaratannya sama. Nah, kemudian kita masuk ke syarat pemilihan nama. Jadi, pertama, untuk nama perusahaan itu sebenarnya tricky juga karena kita sering dapat melayani klien itu dia udah ngasih nama tiga, ternyata tiga-tiganya tuh udah ada yang mirip-mirip, ternyata namanya tuh masuk ke udah pernah ada asosiasi yang menggunakannya. Nah, itu makanya kita harus cek dulu. Biasanya kita cek di AHU online. Nah, itu kita cek apakah nama kita bisa untuk didaftarkan. Kadang pun kalau kita udah daftarin nih, udah masukin namanya, kita udah bayar registrasinya, terus atau kita udah pesan, ternyata beberapa hari kemudian tuh bisa aja dibatalkan. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak diperbolehkan. Nah, ini salah satu contoh kenapa biasanya hal-hal yang bisa membatalkan si nama tersebut. Satu, ditulis dengan huruf Latin, itu harus ditulis dengan huruf Latin, jadi nggak boleh tuh kayak ada tanda seru atau pagar, hashtag gitu kan, nggak boleh lah pokoknya tulisan-tulisan alay gitu kan. Lalu belum pernah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain. Misalnya pernah ada kejadian juga, itu dia namanya Dior. Ini untuk dia ini industrinya industri sepeda anak bayi, anak balita gitu loh. Nah, itu padahal kan nggak sama dengan yang Dior yang di luar negeri kan, tapi tetap aja itu dibatalkan karena namanya menggunakan bunga pokok yang sama gitu. Apalagi namanya Dior ini juga udah go internasional atau sudah terkenal. Lalu yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Jadi nggak boleh pakai kata-kata kasar, kalau ini mah udah pasti ya. Lalu tidak berdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Jadi misalnya dia harus benar-benar katanya tuh misalnya teknologi, jadi nggak boleh sesuatu yang nggak bermakna. Kemudian tidak mempunyai arti sebagai perseroan badan hukum atau persekutuan perdata. Jadi pernah juga ada klien, dia minta namanya ada depannya asosiasi gitu. Padahal asosiasi kan nggak boleh. Jadi kita udah jelasin nih, kalau misalkan udah pakai asosiasi, kayak nama PT deh, nama PT. Terus kalau ada PT lagi, kan PT-nya double jadinya kan. Jadi nggak boleh nih, harus namanya jangan yang itulah, jangan ada asosiasinya atau jangan ada perseroannya gitu. Lalu kemudian tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan kegiatan usaha sebagai nama perseroan. Nah, jadi misalnya nih dia masak-masak gitu misalnya, terus PT masak-masak, ya nggak bisa gitu juga gitu. Lalu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Jadi jadi ada identitasnya, misalnya nih solusi indah teknologi ada, tapi dia bidang usahanya masih masuk ke teknologi. Nah, kita masuk ke permodalan. Nah, permodalan itu jadi dia ini untuk PMDN sekarang ini udah nggak ada ketentuan yang kayak zaman dahulu kala kita mesti memenuhi berapa puluh juta untuk bisa mendirikan PT. Sekarang kita berdasarkan kesepakatan para pendiri aja. Ya, tapi tetap kewajibannya 25% disetor dan ditempatkan.
Nah, bagaimana dengan PMA? Nah, untuk PMA sendiri itu dia itu memiliki total nilai investasi lebih besar dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Nah, itu apalagi tuh hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya di luar tanah dan bangunan, misalnya kita beli komputer, nah itu masuk biaya lain-lain ya, ATK, terus atau misalkan kita beli mobil operasional, nah itu dihitung juga tuh. Terus kita mempekerjakan karyawan, listrik, IPL, nah itu semua masuk tuh di biaya di modal kerja atau modal lain-lain, nanti kita masukin, nanti diatur. Nah, setelah itu kewajibannya banyak. Jadi selain dia harus memiliki nilai investasi 10 miliar, dia harus memiliki nilai modal ditempatkan yang sama dengan modal disetor paling sedikit 2,5 miliar. 2,5 miliar itu udah paling wajibnya, dia pokoknya harus disetor ditempatkan sebesar ini, 2,5 miliar. Nah, oke. Menyusun struktur kepemilikan dan kepemimpinan pemegang saham direktur komisaris. Jadi kalau untuk ini PMDN sama PMA sebenarnya nggak beda, sama. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa dalam suatu perseroan terbatas terdapat seorang direksi, seorang komisaris, dan 2 pemegang saham. Nah, pernah ada kejadian juga dia suami istri. Nah, suami istri itu bagaimana? Jadi suami istri itu jatuhnya kalau tidak ada perjanjian nikah itu mereka dianggapnya satu kepemilikan saham, karena kan biasanya suami istri hartanya gabung tuh. Mereka bisa tetap tetap mendirikan PT atas nama mereka boleh, tapi bisa diwajibkan untuk punya satu orang lagi, karena satu orang lagi sebagai pemegang saham ya. Jadi karena minimumnya kan 2, jadi harus ada 2 orang, kecuali mereka mereka punya si perjanjian pranikah itu. Nah, tadi itu sebenarnya baru ini tadi yang kita sebutin tadi itu introduction-nya dulu, jadi belum ke mekanismenya. Jadi sekarang kan udah menggunakan NIB. Jadi NIB itu semua sifatnya online. Nah, pertama yang kita review dulu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan akta perusahaan. Jadi akta perusahaan itu kita bekerja sama dengan notaris, karena hanya notaris yang bisa membuat ini, dan setelah itu disahkan di Kemenkumham. Setelah di Kemenkumham, itu nanti data yang tercantum di dalam Kemenkumham itu terintegrasi dengan sistem OSS. Jadi kita nggak perlu lagi tuh kayak zaman dahulu kala ngetik nama PT apa segala macam, sekarang udah otomatis, jadi langsung ke transfer datanya dari Kemenkumham ke sistem BKPM. Sistem OSS. Nah, sistem OSS ini nanti kita tinggal nambahin kita tinggal bikin lagi untuk bisa aksesnya gimana. Nah, untuk bisa akses, pertama kita harus registrasi user OSS dulu. Nah, pertama kita buat registrasi user OSS ini, kita online itu ada di websitenya OSS. Nah, setelah itu kita masukkan data direktur atau penanggung jawab. Nah, setelah itu kita kita kirim ke OSS, kita tunggu, nanti akan ada email ke alamat email yang sudah kita cantumkan di dalam permohonan, itu verifikasi link. Nah, setelah verifikasi link diterima, biasanya kita klik dan nanti setelah kirim akan ada email lagi yang mengirimkan username dan password. Setelah itu kita bisa mengakses si OSS itu. Kemudian proses NIB-nya itu sebenarnya terdengarnya mudah gitu, karena kita nggak harus melewati, zaman dahulu kan harus pakai surat keterangan domisili atau yang ribet kan, karena kan domisili harus ke
RT RW dulu segala macam. Nah sekarang tuh nggak ngelewatin itu. Jadi setelah kita bisa dapetin akta dan SK Kemenkumham, sebenarnya Kemenkumham itu ngeling sama KPP harusnya. Sistemnya itu sih di apa big picture-nya itu mereka udah ngeling. Jadi langsung otomatis kita bisa datang ke KPP untuk ngeprint. Tapi nggak semua nih KPP yang menerapkan ini, apa nggak ngerti ya dari bagaimana sistemnya. Jadi kadang-kadang kalau kita nih ngurusin izinnya perusahaan-perusahaan ini, kadang ada perusahaan yang tiba-tiba dinyatakan bahwa si NPWP-nya ini udah terbit, sudah terbit otomatis karena sistem Kemenkumham. Tapi ada juga yang kita harus apply apa dari awal. Jadi kita mesti masukin dokumen segala macam. Jadi kalau misalkan yang udah terintegrasi dan udah terbit sistem apa namanya kartunya, itu kita tinggal ambil. Cuman tinggal ambil ke KPP terdaftarnya. Setelah itu kita bisa lanjut deh tuh. Jadi itu sudah aktif dinyatakannya si NPWP itu setelah kita ambil. Tapi kalau belum, tentunya kita tetap harus melakukan prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftarannya juga ada 2. Jadi pertama dia bisa melakukan online dan offline. Untuk online biasanya kita menggunakan e-rek nih. E-rek. Nah, kalau untuk e-rek ini biasanya kita masukin data, terus kita masukin data misalnya perusahaan atau misalnya orang pribadi, nanti kemudian kita kita upload data akta atau KTP, kalau misalkan perorangan KTP, nanti setelah itu dikirimkan melalui online. Setelah itu nanti ada verifikasi tuh ke email, apakah nanti ditolak atau diterima. Biasanya ada KPP yang memang sudah ready. Karena ini belum merata ya sistem ini, jadi ada KPP yang udah ready, jadi kita tinggal datang untuk ngambil atau dikirimkan. Jadi sistemnya pun ada 2 juga, ada yang dikirim, ada yang kita ambil. Jadi kita benar-benar harus cek. Jadi per wilayah itu dengan prosedurnya yang beda-beda. Jadi nggak bisa kita misalkan dapat klien, kita harus cek dulu Bu atau Pak domisilinya di mana. Misalnya saya di Kelurahan Setiabudi, baik. Kita cek nih ke kita cek ke KPP Setiabudi, bagaimana prosedurnya di sana, karena setiap KPP itu memiliki prosedurnya masing-masing yang kita biar nggak salah advice, kita harus memastikan itu apakah sudah benar atau belum. Tapi kalau di KPP sendiri, kantor pajak sendiri itu sebenarnya nggak terlalu sulit untuk menghubungi. Jadi bisa lewat apa namanya call center-nya atau bisa langsung ke KPP-nya. Biasanya sih seragam ya kalau apa namanya kalau dari call center kita mesti nanyanya langsung ke KPP-nya. Setelah itu, setelah kita udah terima, sudah di tangan kita nih, sudah aktif juga NPWP-nya, baru kita lanjut OSS. Nah, di OSS ini, nah nanti itu dia kita mengisi data itu yang si KBLI tadi. Jadi si KBLI tadi itu kita masukkan datanya, lalu kita kita tulis nilai investasinya, udah hanya itu lalu kirim. Nah, ini satu jalur. Jadi satu sistem ini dengan sistem yang sama kita mendapatkan banyak izin, karena di NIB ini nggak cuman izin usaha doang nih yang kita dapatkan. Kita dapat TDP. Kalau dulu kan daftar perusahaan kan, kalau sekarang TDP itu udah termasuk NIB. Setelah itu kita dapat lagi izin lokasi, kita dapat BPJS juga, tapi itu cuma aktivasi doang, pendaftarannya doang, tapi aktivasinya tetap harus ke kantor BPJS ya. Lalu setelah itu setelah kita mendapatkan sudah mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, itu belum selesai, jadi tetap harus dilanjut ke izin usaha. Nah, di izin usaha ini kita tergantung dengan bidang usaha yang kita daftarkan. Jadi setiap perusahaan itu harus dicek.
apakah mereka punya komitmen atau enggak. Jadi setiap izin usaha itu di NIB ada komitmen, ada yang dapat komitmen, ada yang enggak. Nah, kalau yang harus punya kayak misalkan kemarin itu kita bidang usahanya perdagangan. Perdagangan itu nggak ada komitmen. Jadi setelah NIB izin usaha selesai, nggak ada ngurus apa-apa lagi. Tapi kalau misalkan yang ada komitmennya atau ada izin komersialnya, itu tetap kita harus ajukan izinnya. Dan itu sifatnya langsung ke eh, institusi terkaitnya. Misalnya kita ambil contoh konstruksi. Nah, konstruksi atau konstruksi yang ribet-ribet restoran. Restoran itu dia itu pertama kita ngajuin izin usaha. Jadi kalau zaman dahulu itu bahasanya izin usaha sementara sebenarnya ya, izin usaha sementara atau izin usaha tetap. Nah, izin usaha sementara itu dia izin usaha yang pertama ini dia itu dikasih waktu untuk bisa tetap melakukan operasionalnya. Tapi tetap kewajibannya dia untuk mendapatkan sertifikat restoran itu diberikan waktu dan itu adalah pemenuhan komitmen di perizinan komersial. Nah, setelah sertifikat restorannya itu di tangannya, izin komersialnya itu selesailah dan izin usaha yang pertama dinyatakan aktif dan izin operasionalnya pun aktif. Jadi sebenarnya tetap bisa melakukan perizinan. Jadi kalau zaman sekarang izinnya keluar dulu, nanti komitmennya belakangan. Kalau dulu kan zaman dulu Bapak mau bikin usaha ini, oh iya mana dulu dokumennya, baru nanti kita baru bisa Bapak beroperasi. Kalau sekarang udah boleh operasi, dikasih waktu untuk melakukan kewajibannya dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan peraturan dan jangka waktunya juga lumayan panjang. Nah setelah itu baru deh cuman ada kita print lagi di apa namanya di OSS lagi, di sistem OSS itu sudah dengan kalau sudah kita penuhi berarti sudah bisa di print dengan status sudah efektif. Nah setelah itu kita ada pengajuan fasilitas. Nah pengajuan fasilitas ini sebenarnya ini masuknya ke PMA nih. Jadi kalau misalkan di BKPM itu namanya master list. Jadi dia itu pembebasan bea masuk untuk fasilitas. Misalnya ada perusahaan PMA. Dia itu industri. Nah, industrinya ini misalnya apakah dia mau industri mesin atau bahan baku untuk awal. Nah, itu dia bisa dapat tuh dengan cara pengajuannya lewat via OSS ini. Tapi tetap saja kalau untuk master list itu tetap ada 2 step. Pertama, dia mengajukan via OSS. Kemudian dia akan dijadwalkan untuk dijadwalkan untuk meeting dengan BKPM untuk dicek apakah apakah bisa atau tidak untuk diterbitkan. Nanti mereka akan ketemu langsung. Lalu kemudian setelah adanya temu langsung dengan pihak terkait, baru setelah itu dinyatakan diberikan atau apabila ada yang harus dilengkapi atau ditolak. Jadi nanti akan diberitahu via OSS. Dan kemudian pencabutan sekarang sudah bisa sih di pencabutan perusahaan. Kalau zaman dulu itu kita harus mengajukan offline. Nah sekarang untuk likuidasi ini sudah bisa dilakukan via online OSS. Ya, jadi ini kalau udah ada yang pernah udah pernah kerjain OSS, ini aku bikin rangkuman, saya bikin rangkuman sedikit nih tentang perbedaan OSS 1.0 yang sebelumnya sama OSS 1.1. Nah, jadi perbedaannya tadi ini kita rangkum. Pertama, dia ada KBLI-nya itu 2 digit. Kalau yang sekarang kan KBLI-nya 5 digit. Nah, kemudian untuk nilai investasi
kita pakai total nilai investasi. Kalau dulu kan pakai total nilai investasi untuk 2 digit. Jadi misalnya perdagangan besar, padahal dia punya perdagangan besar tentang dalam besar alat-alat rumah tangga, ATK, atau spare part. Nah kan ada 3 tuh sebenarnya KBLI-nya, tapi dia cuma masukin 1 dan total nilai investasinya udah termasuk di situ. Tapi kalau yang sekarang total investasi perusahaan itu dihitung per 5 digit. Jadi walaupun dia misalnya punya 2 digit yang sama nih perdagangan, berarti yang tadi kita sebutkan tadi tuh dipisah. Jadi yang perdagangan untuk alat-alat rumah tangga sendiri, terus untuk alat-alat untuk spare part sendiri, untuk misalnya alat-alat kesehatan sendiri. Tapi tapi itu semuanya adalah total dari nilai investasinya gitu loh. Jadi tetap terpecah masing-masing. Nah, kalau izin lokasi perbedaannya dulu cuman yang diterbitin tuh di darat aja. Kalau di OSS yang sekarang ini darat dan laut. Jadi bisa dua-duanya. Nah, dulu pencabutan izin tidak ada, sekarang ada. Oke, pertanyaan dari Sidik Muhammad dulu nih ya. Persyaratan untuk CUJK agar berlaku efektif bagaimana, Bu? Jadi gini. Pertama kita bikin CUJK pastinya kan lewat OSS dulu ya. Jadi kita melewati pertama kita mengisi OSS, kedua SOSS terbit, ketiga izin usaha kita isi, lalu keempat izin usaha terbit, kemudian ada komitmen yang harus dipenuhi. Komitmennya apa? Jadi komitmen yang harus dipenuhi perusahaan adalah membuat CUJK-nya ini. Nah, CUJK-nya aktif bagaimana kalau sudah mendapatkan SBU, surat badan usaha. Nah, bagaimana tata caranya? Tata caranya pertama, yang perusahaan konstruksi ini harus bergabung dengan asosiasi. Bergabung dengan asosiasi, kemudian asosiasilah yang bisa untuk mengajukan permohonan asesmennya ini ke LPJK. Setelah LPJK assess perusahaan ini, jadi dengan segambreng-gambreng, jadi ada banyak ada banyak kayak misalnya dia harus misalnya dalam satu bidang nih dia udah berpengalaman berapa lama, itu berpengaruh tuh. Terus nanti dibuktikan dengan recordnya dia punya proyek apa aja, nah segala macam. Nah untuk itu mereka kan harus punya pengalaman dulu kan. Nah itu kenapa ya yang tadi kita bahas adanya izin usaha dan izin operasional. Jadi kita oke, tetap boleh karena kita tetap harus memiliki pengalaman. Apakah kita harus ada minimum target, misalnya kalau untuk proyek ini dia harus minimum berapa besar nilai proyeknya. Nah itu harus dicek tergantung dengan si bidangnya si konstruksi ini, karena kan konstruksinya beda ya, ada electrical mekanikal, ada pembangunan. Nah itu yang harus dicek karena masing-masing memiliki prosedur yang berbeda-beda juga, tapi alurnya sama, dia tetap harus melewati asosiasi yang mengantarkan permohonannya ke LPJK. Nah kita sebagai konsultannya, kita yang menyiapkan dokumen-dokumennya yang dibutuhkan, kita bekerja sama dengan asosiasi. Nanti nanti kan ada seperti asesmen langsung gitu kan, kita di interview sama orang LPJK-nya ya, kita perusahaan yang harus menemui langsung, kita sebagai legalnya yang harus mengerti nih proseduralnya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum kita lakukan atau yang akhir dari pembicaraan dengan LPJK, nanti kita bisa handle gitu. Karena kan nggak semua pengusaha atau perusahaan tuh pebisnis tuh mengerti ya masalah legal. Nah kalau misalkan kita yang menangani, biasanya orang kan lebih percaya gitu, dan karena kita lebih mengerti dengan prosedur-prosedur seperti itu. Lalu setelah sudah adanya assessment dengan ownernya, baru kita lanjut apakah si SBU ini diterbitkan atau tidak, atau masih ada
hal-hal yang perlu dilengkapi. Kalau sudah lengkap semua, SBU-nya diturunkan, nanti kita balik lagi ke sistem OSS, itu sudah berlaku. Itu untuk yang CUJK. Misalnya, ini untuk Andi Ahira Hairunisa. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki beberapa bidang usaha. Satu KBLI yang maksimum investasi asingnya 69%. Kemudian satu KBLI maksimum investasi asingnya sebesar 49. Dan satu lagi 100%. Apabila kondisi seperti itu, bagaimanakah permodalan dan skema investasinya? Nah, kalau untuk yang, nah ini pernah kejadian juga nih seperti ini. Jadi dia ada beberapa bidang usaha. Nah, tapi dia, nah kita tetap harus yang misalnya kita mau tiga-tiganya nih tetap ada. Nah, kita ngikutin yang paling bawahnya. Kalau aku pernah, saya pernah banget mengangenin itu. Jadi ketika kita bertanya ke BKPM, jadi gimana nih apa namanya maksimum investasinya 49%, ya yang dipakai yang 49% itu. Selamat siang, apabila kita sudah terikat di suatu perusahaan, bolehkah kita membangun sebuah PT di bidang yang sama sambil bekerja di perusahaan tersebut? Boleh sih, tapi kalau misalkan kita chief rep, kalau ada lagi kan kantor perwakilan ya, jadi di luar, oh ini kita selain PT ya, kita ngebahas tentang kantor perwakilan juga deh, jadi ada kantor perwakilan. Nah, kantor perwakilan itu ada dua, jadi kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan kantor perdagangan kantor perdagangan perusahaan asing. Jadi kalau yang KP3A itu kan yang tadi KP3A tuh yang saya sebut. Nah, KP3 itu dia itu kantor perwakilan. Jadi perusahaan luar negeri itu bisa punya berkantor di dalam negeri, tapi tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan sama sekali. Dia hanya boleh melakukan, kalau KPPA dia hanya boleh riset. Tapi kalau KP3A itu dia boleh melakukan kegiatan perdagangan. Apa namanya, kayak semacam dia mempromosikan, tapi tidak boleh berdagang. Untuk perdagangannya langsung ke luar negeri. Nah, kalau kantor perusahaan barang asing ini, pemimpinnya itu namanya chief rep, kan chief rep nih, pimpinan kantor perwakilan. Nah, kantor perwakilan ini tidak boleh double position. Tapi kalau masih sekadar PT atau yang lainnya itu masih boleh double position. Makasih banyak ya Ibu. Ya sama-sama. Saya nanti langsung ngurus ke asosiasi sesuai usaha saya ya Bu. Makasih banyak. Iya betul. Jadi tergantung asosiasinya kan banyak tuh. Kayak misalnya untuk AKI atau misalkan yang tergantung dengan apa namanya bidang usahanya. Kalau misalkan dia bidang usahanya mechanical electrical ya ke asosiasinya yang seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita balik lagi ke cerita tentang KP3A ya. Jadi kalau KP3A itu KPPA dan KP3A. Jadi si kantor perwakilan itu, jadi si perusahaan asing itu dia bisa tapi dia si Chief VP itu harus berada di Indonesia. Jadi mereka bisa apa aja nih. Misalnya kalau KP3A itu bisa melakukan promosi, tapi nggak bisa melakukan perdagangan. Nah, teknisnya gimana? Jadi kalau misalkan nih ada satu perusahaan, satu KPPA ternyata dia punya produk, dia promosikan. Ternyata ada yang mau beli. Nah, gimana teknisnya? Teknisnya adalah yang mau beli itu langsung menghubungi kantor pusatnya dan langsung transaksinya dengan kantor pusatnya. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itu di pajak tuh akan dicek banget sih. Jika ada, oh ya ada pertanyaan lagi. Jika ada perusahaan asing ingin membentuk badan usaha tetap, apakah BUT ini harus didirikan sebagai PT atau seperti apa, Bu? Nah, tergantung. Jadi tergantung purpose-nya apa dulu. Jadi kalau misalkan dia purpose-nya hanya tadi untuk bikin riset, misalkan riset pasar ya, apakah produknya dia di sini akan laku segala macam, itu kan masuknya kantor perwakilan. KPPA, kantor perwakilan. Tapi kalau misalkan dia hanya untuk
mempromosikan, yaitu masuknya ke KP3A. Tapi kalau misalkan dia tujuannya untuk mendirikan perusahaan dan untuk bisa melakukan produksi atau misalkan melakukan perdagangan, dia harus bentuknya PT. Selamat siang Ibu, izin bertanya, seringkali menemukan dalam anggaran dasar satu PT yang bersangkutan melakukan kegiatan lebih dari satu antara kegiatan usaha yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan kode KBLI. Melihat kondisi tersebut, apakah terdapat peraturan yang mengatur jumlah maksimal kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT dan apakah seluruh kegiatan usaha harus dicantumkan kode KBLI? Ya, jadi ini tergantung lagi. Jadi setiap sebenarnya nggak ada minimumnya, tapi tergantung bidang usahanya. Ada bidang usaha yang izin usahanya itu sifatnya single purpose. Nah, kayak misalnya dia itu freight forwarding kalau nggak salah single purpose deh. Jadi itu dia nggak boleh tuh bersanding dengan izin usaha yang lain. Tapi kalau izin usaha yang satu dengan yang lainnya masih bisa digabungkan, bisa dalam satu perusahaan yang sama. Atau misalnya, oh ini ada cerita lagi. Jadi kita pernah nanganin satu PMA. Jadi dia ini izin usahanya perdagangan. Nah, tentu saja kan dia punya, jadi izin perdagangan ini kan untuk ekspor dan impornya kan dibatasin nih, ya kan? Nggak, untuk, tapi gimana kalau ternyata dia punya afiliasinya di Indonesia? Jadi ceritanya dia adalah perdagangan Pampers. Perdagangan Pampers, dia punya pabriknya di Indonesia. Nah, dia memang kalau untuk yang seperti itu dia terpisah karena apa? Karena hubungannya dengan eh, apa izin importnya. Nah, izin importnya, jadi kan kalau misalkan mereka disatuin entity yang sama, mereka nggak bisa dapetin API P itu angka pengenal import produsen dan import umum itu kan beda-beda. Nah, nggak bisa digabungin. Jadi satu perusahaan nggak boleh punya dua. Jadi punya satu-satu, masing-masing satu. Nah, akhirnya mereka terpisah. Nah, terpisah jadi si yang perdagangan itu berdiri sendiri dan yang industri itu berdiri sendiri, tapi mereka terafiliasi. Dalam pendirian PT dengan berbagai bidang usaha, apakah perlu diajukan izinnya satu-satu atau dapat dilakukan sekaligus dalam satu izin yang sama? Terima kasih. Nah, kalau untuk, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, kalau untuk itu kita bisa masukin di sistem di sistem OSS yang sama. Nah, tapi nanti pada saat kita ngeprint izinnya itu lahirnya satu-satu. Jadi dokumennya satu-satu tuh masing-masing per bidang usaha, per izin usahanya. Misalnya itu izin usahanya perindustrian. Nanti KBLI yang masuk ke perindustrian semuanya terlampir di situ. Untuk yang perdagangan nanti yang izin usahanya berkaitan dengan perdagangan nanti keluar di situ. Jadi pada saat terbitnya itu masing-masing. Yang Bu, saya mau nanya bagaimana jika perseroan ingin melakukan usaha di luar usaha pada akta pendiriannya, apakah perlu ada perubahan akta atau hanya sekedar pemberitahuan ke Kemenkumham? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk itu kalau ada perubahan kegiatan di luar akta, tentu saja itu harus dirubah aktanya. Jadi harus disesuaikan. Dan nanti juga perizinannya pun juga akan berubah. Jadi apa namanya tidak hanya Kemenkumham, jadi posisinya kita mesti dari awal lagi. Jadi mesti kita kesepakatan dulu para pendiri, lalu kemudian ke notaris untuk perubahan akta, lalu kemudian disesuaikan OSS-nya. Nah, ini kan ini industri, ini deh, industri makanan. Ini kan 2 digit KBLI. Nah, zaman dahulu tuh dia itu yang diambil industri makanan, walaupun sebenarnya nih industri pengolahan dan pengawetan daging, misalnya dia melakukan kegiatan itu, dia melakukan kegiatan rumah potong dan perlengkapan daging bukan unggas. Kemudian juga melakukan kegiatan
rumah potong dan pengepakan daging enggak secara dalam satu perusahaan yang sama. Nah, itu dia tetap menggunakan KBLI 2 digit yang ini, yang nomor 10. Tapi kalau sekarang kita harus menjabarkannya satu per satu. Jadi misalnya yang kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, ini kita masukkan ke OSS-nya, itu enggak 2 digit lagi, tapi langsung ke KBLI-nya. Dan ini juga udah terintegrasi dengan Kemenkumham. Jadi sejak awal itu kita sudah harus tahu apa yang kita mau bidang usaha yang mau kita masukkan ke dalam kegiatan perusahaan. Jadi kalau zaman dahulu kita bisa pakai semua kalau ibaratnya sapu jagat, jadi semua KBLI bisa masuk. Sekarang udah nggak bisa. Jadi kita harus masukin satu per satu. Saya mau nanya lagi, Bu. Ya, ada X adalah WNA Singapura dan Y serta Z adalah WNI. Mereka bertiga mau bikin perusahaan tentang pembangkit listrik. Nah, WNA ini pengen menguasai secara mayoritas sampai 95%. Apakah bisa terus? Bagaimana saja proses pendirian PT sampai izinnya? Kalau misalnya dia X WNA Singapura, Y serta Z itu mereka adalah WNI, nah harus dicek dulu nih. Kalau misalkan mayoritasnya ternyata adalah di WNI, nah itu mereka harus menyesuaikan. Jadi tidak boleh tidak bisa dia 95%, tapi saya agak lupa ya itu untuk daftar negatif listnya dia masuk ke yang mana. Jika NIB dibukukan itu berarti harus memperbaharui NIB di sistem OSS ya, Bu. Kalau sejauh ini, kalau misalkan cara untuk membuat dia bangkit kembali adalah dengan memenuhi komitmen. Jadi kalau misalkan, jadi kan dia dibukukan tuh bukan berarti dirobek kayak NIB-nya, enggak. Jadi NIB tetap bisa diaktifkan kembali. Untuk perpanjang NIB, apakah stepnya sama dengan yang sudah dipaparkan? Perpanjangan NIB. Oh iya, untuk NIB itu berlaku sampai dengan seumur hidup. Jadi kecuali ada perubahan di dalam pengurusan atau permodalan atau bidang usaha atau detail dari kegiatan usaha. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan, NIB berlaku seumur hidup. Begitupun izin usaha.